Apa tanggapannya atas usul petisi 100 yang mengebohkan itu pemakzulan Presiden Republik? Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bang. Semuanya narasumber, selamat malam. Pertama, soal pemakzulan, impeachment, ini sudah kami bicarakan sebenarnya bukan baru-baru ini. Boleh dirunut setahun ke belakang dalam berbagai kesempatan, kami juga sudah menyampaikan dari sisi sudut pandang hukum tata negara, eh, ada pelanggaran-pelanggaran impeachment article yang memang layak kemudian membuka pintu, bahasa terangnya adalah pemecatan Presiden Jokowi. Di tanggal 7 Juni 2023, saya menulis surat terbuka ke DPR menyampaikan beberapa poin dan mendorong agar DPR menggunakan hak konstitusionalnya, apakah itu hak penyelidikan, angket, hak bertanya, interpelasi, yang sebenarnya tidak lain adalah proses awal dari impeachment. Karena kita sama-sama paham, Undang-Undang Dasar kita mengatur ada 3 lembaga yang terlibat, dimulai dari DPR, kemudian dakwaan DPR itu disidang oleh Mahkamah Konstitusi, dan putusan akhir di MPR. Nah, surat itu tidak berjawab. Bukan berarti sebenarnya secara hukum tata negara peluang pemakzulan itu tertutup. Saya ingin analogikan dengan surat saya ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Anwar Usman, yang saya berkirim surat di tanggal 23 Agustus 2023 bahwa seharusnya Anwar Usman tidak boleh memimpin atau memeriksa perkara 90 yang ujungnya membuka kesempatan bagi Gibran menjadi kontestan dalam pemilihan presiden 2024. Surat itu juga tidak berjawab sampai kemudian putusan 16 Oktober, kemudian banyak laporan dan akhirnya muncul MK, dan hasilnya ternyata setelah diselidiki memang ada pelanggaran kode etik berat yang ujungnya adalah sanksi. Poin saya adalah tidak berprosesnya DPR bukan berarti secara hukum dapat disimpulkan tidak terbukti ada pelanggaran pasal-pasal impeachment. Tapi itu bukan persoalan hukum. Itu adalah persoalan politik. Ini akan saya tegaskan nanti pada bagian akhir. Nah, dalam catatan saya, secara hukum tata negara maupun hukum pidana, banyak sebenarnya potensi pelanggaran yang jika terbukti bisa menjadi pintu masuk impeachment terhadap Presiden Jokowi. Saya ingin menyebutkan, mohon izin 5 saja. Pertama, yang pernah juga saya sampaikan ke khalayak melalui berbagai kesempatan adalah Muldoko Gate. Ini yang lebih awal. Nanti saya akan sampai pada yang lebih aktual. Kenapa Muldoko Gate? Karena di situ sebagai kepala staf presiden, Pak Muldoko kelihatan menginisiasi satu cara mengganggu partai politik, dalam hal ini Demokrat, meskipun sekarang sudah selesai. Tetapi jika dibandingkan misalnya dengan penghentian Presiden Nixon yang akhirnya mundur karena ada Watergate, maka di Watergate kasusnya bukan upaya untuk mengambil alih partai, tapi hanya upaya untuk menyadap kantor salah satu kantor Partai Demokrat Amerika. Nah, bayangkan kalau menyadap saja sudah menyebabkan seorang presiden bisa dipaksa untuk berhenti, yang sebenarnya adalah satu proses yang jika diteruskan bisa dimakzulkan Nixon, tapi karena dia tahu dia mundur duluan, maka bagaimana seharusnya proses jika terbukti sebenarnya ada blessing terhadap Muldoko pada saat mengambil langkah-langkah politik kepada Partai Demokrat. Itu menurut saya tidak cukup hanya dengan mengatakan
eh, tidak terlibat Presiden Jokowi. Karena relasi antara presiden dengan kepala stafnya tentu saja bisa dianggap sebagai bukti awal untuk melihat apakah memang tidak ada keterlibatan Presiden Jokowi sama sekali atau tidak. Tentu ada proses di situ, proses pembuktian. Yang kedua, kasus korupsi. Jadi ada beberapa kasus. Satu adalah yang dilaporkan oleh rekan staf pengajar Universitas Islam Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, terkait dengan dugaan adanya suap atau gratifikasi, atau lebih tepatnya sebenarnya adalah trading by influence, modal usaha yang diberikan kepada Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Nah, ini sudah dilaporkan sejak lama, dan tentu saja saya membaca laporannya. Tentu ini adalah bukti awal yang harus ditindaklanjuti oleh KPK. Sampai sekarang itu tidak ditindaklanjuti, tetapi sedemikian besar modal usaha, sulit membayangkan diberikan kepada Gibran atau Kaisang tanpa sebenarnya pemberi modal, para pemodal besar ini melihat kedudukan Presiden Jokowi. Itu yang saya sebut dengan trading by influence. Meskipun kita sama-sama paham, ini konsep yang ada di United Nations Convention Against Corruption yang belum secara utuh diadopsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi kita. Tetapi dalam berbagai kasus, trading by influence kemudian diberikan delik suap atau delik gratifikasi. Itu menurut saya masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Yang ketiga, obstruction of justice. Ini yang paling akhir adalah dalam kasus cerita Ketua KPK Agus Raharjo. Jika terbukti bahwa memang ada pertemuan antara Agus Raharjo dengan Presiden Jokowi yang meminta agar kasus Setia Novanto dihentikan, maka ini melanggar pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menghalang-halangi proses penegakan hukum tipikor. Dan itu ada ancamannya. Itu korupsi. Sama-sama kita paham, korupsi adalah salah satu pintu pemakzulan presiden. Sebenarnya bukan hanya kasus Setia Novanto, dalam berbagai kesempatan kita membaca, mendengar, ada banyak analisis bahwa penegak hukum itu digunakan untuk memukul lawan oposisi dan merangkul lawan koalisi. Tentu saja lagi-lagi ini perlu proses pembuktian. Tetapi saya melihat ini adalah kalau terbukti melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang terkait dengan obstruction of justice. Yang keempat adalah yang kemarin sempat menjadi skandal besar, yaitu Mahkamah Keluarga G, di mana Paman Anwar Usman kemudian dianggap mengeluarkan putusan yang menguntungkan Gibran sehingga bisa menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Dalam putusan MK, di samping mengatakan ada pelanggaran kode etik berat, sebenarnya MK juga mengatakan ada intervensi yang muncul dalam proses pembuatan putusan itu. Investigasi teman-teman Tempo dan beberapa pemberitaan mengindikasikan bahwa ada keterlibatan kekuatan istana. Itu bukan dari saya. Itu adalah pemberitaan yang sudah sering kita dengar dan kita baca. Lagi-lagi, jika ini terbukti, itu adalah paling tidak pengkhianatan terhadap negara atau kejahatan tingkat tinggi lainnya. Yang kelima, apa yang disebut dengan cawe-cawe. Atau sebenarnya bahasa lebih terangnya adalah tidak netralnya presiden dalam pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. Itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar prinsip free and fair election, di mana presiden seharusnya tidak berpihak. Maka cawe-cawe dalam konteks ini adalah pelanggaran sumpah jabatan, pelanggaran konstitusi tentang syarat-syarat pemilu yang jujur dan adil, dan pelanggaran sumpah jabatan dalam Undang-Undang Pemilu bisa diklasifikasikan lagi-lagi sebagai pengkhianatan terhadap negara. Jadi dari 5 contoh ini saja
kita bisa melihat pintu masuknya ada pada korupsi, tindak pidana korupsi, pengkhianatan terhadap negara, dan itu bagian dari impeachment article. Karena kita tahu impeachment article kita hampir sama dengan Amerika Serikat, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, dan juga perbuatan tercela. Satu yang berbeda adalah kita menambahkan tindak pidana korupsi sebagai bagian komitmen untuk memperbaiki proses pemerintahan setelah reformasi. Ada lagi sebenarnya persoalan administrasi yang bisa menjadi pintu pemakzulan, yaitu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden. Beberapa pakar hukum tata negara berpandangan, meskipun mungkin ini juga harus dibuktikan, jika ternyata memang ada pemalsuan ijazah, maka sebenarnya juga bisa masuk pasal tidak memenuhi syarat sebagai presiden ini. Tentu bisa ada perdebatan di sana. Nah, kesimpulannya, Bang Karni, sebenarnya dari sisi hukum tata negara, kata kuncinya adalah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan indikasi atau pembuktian awalnya itu sudah terbentang luas, jelas. Persoalannya apakah pemakzulan yang awalnya adalah proses politik, bagaimanapun ini adalah proses politik karena memang diawali melalui proses di parlemen, di DPR, atau kalau di Amerika Serikat diawali oleh proses di House, di Senat. Senat itu proses persidangannya, DPR-nya menjadi pendakwanya, pelibatan mahkamah di sana hanya sebagai ketua Mahkamah Agung yang memimpin sidang impeachment. Tetapi lagi-lagi sama dengan di Indonesia, prosesnya adalah proses politik di parlemen. Indonesia lebih yuridis karena yang dilibatkan bukan hanya ketua Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga. Meskipun demikian, tetap saja dalam berbagai literatur tata negara, impeachment itu tetap dilihat sebagai peradilan politik. Karena memang sanksinya adalah pemberhentian. Sanksinya adalah pemecatan presiden. Nah, saya berpendapat, apakah ini dilakukan setelah pemilu, sebelum pemilu, toh belum tentu selesai, dan lain-lain, itu bukan isu hukum, isu politik. Kenapa demikian? Analoginya, jika ada satu tindak pidana, anggaplah pembunuhan, kapan tindak pidana itu dilakukan, tidak bisa kemudian memundurkan proses hukumnya. Yang penting ada proses penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, maka sanksi yang dijatuhkan. Kapan itu, apakah cepat ataukah lambat, bisa atau tidak, itu bukan isu hukum. Itu isu non-hukum. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan, kok sebentar lagi akan selesai, bagaimana dampaknya terhadap pemilu 2024 dan seterusnya, itu bukan isu hukum, bukan isu yuridis, itu isu politis. Dan kalaupun itu dipertimbangkan, tentu pertimbangan-pertimbangan yang seakan-akan benar, tapi tidak jarang justru bagian dari argumentasi mencari pembenaran di balik banyak sekali kemungkinan-kemungkinan pemakzulan. Sebagai yuris, sebagai orang yang belajar hukum tata negara, saya tentu saja paham bahwa ini tergantung bagaimana konfigurasi politik di DPR. Bagaimana dukungan-dukungan partai politik terhadap Presiden Jokowi. Dan dinamikanya bisa jadi berubah setelah pemilihan presiden. Satu yang ingin saya jadikan penutup, kita ingat Presiden Soeharto terpilih melalui proses di 97 pemilu, dan setelah beliau menjabat beberapa bulan, 98 ada proses di mana beliau harus mengundurkan diri. Itu semua akibat dari akumulasi ketidakpercayaan dan proses pemilu yang dianggap problematik. Tidak tertutup kemungkinan dalam hal ini setelah Pilpres, kalaupun tidak ada pemakzulan, tetapi kemudian ada kekecewaan yang muncul, dan itu sangat terbuka peluangnya, karena tentu ada pihak-pihak yang barangkali melihat ada proses yang tidak netral ini sebagai kecurangan, dan jika itu yang kemudian mengkristal, maka proses sebagaimana Pak Harto sangat mungkin muncul dalam bentuk apakah itu impeachment presiden
itu penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Jadi, apa yang sekarang sedang kita lakukan justru ingin menjaga agar proses pemilu ini berjalan jujur dan adil. Dengan meletakkan Presiden Jokowi misalnya menjaga betul netralitas kepresidenan. Karena itu salah satu kunci dan salah satu elemen konstitusi yang menurut saya hilang dalam pemilihan umum 2024, khususnya pemilihan presiden 2024. Demikian Bang Karni pandangan Baik, saya. baik, Profesor Dedi.